Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Tazilmana Permana dari kelas E dengan NPM 232191192. Di sini saya bagian dari kelompok 9 dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Saya akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Baik, langsung saja ke latar belakang. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Tenaga pendidik adalah guru pada TK, SD, SMP, SMA, dan sederajatnya. Satuan pendidik paket A, paket B, dan paket C, dan pendidik pada lembaga khusus dan pelatihan. Guru adalah seorang profesional dan bukan hanya sekedar sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang tidak mempedulikan aspek ekonomis. Tenaga atau personalia pendidik adalah orang yang terlibat dalam tugas-tugas pendidikan, yaitu para guru maupun dosen sebagai pemegang peran utama, manajer administrator, para supervisor, dan para pegawai. Para personalia pendidik perlu dibina agar bekerja sama secara lebih baik dengan masyarakat. Tenaga pendidikan adalah tenaga-tenaga personil yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan mikro atau makro. Menurut Hasbullah, yang dimaksud personal adalah orang-orang yang melaksanakan sesuatu tugas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam konteks lembaga pendidikan atau sekolah dibatasi dengan sebutan pegawai. Lanjut, ada pembahasan. Poin A, yaitu tugas dan tanggung jawab tenaga pendidik dan kependidikan. 1. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi. 2. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Berikut merupakan tugas dan tanggung jawab pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu 1. Tugas dan tanggung jawab pendidik. Bagian A. Guru bertugas dan bertanggung jawab sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimum pada jalur pendidik formal, jenjang pendidik dasar dan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini formal. B. Dosen bertugas dan bertanggung jawab sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi sehingga menjadi manusia berkualitas yang mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimum, melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu, teknologi, atau seni, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. C. Konselor bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. D. Pamong belajar bertugas dan bertanggung jawab menyuluh, mengajar, membimbing, melatih peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur non-formal. E. Widyaswara bertugas dan bertanggung jawab mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan prajabatan atau pemerintahan daerah. Lalu ada poin F. Tutor bertugas dan bertanggung jawab memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran mandiri atau proses pembelajaran dalam kelompok pada satuan pendidikan, jalur formal dan non-formal.
G. Instruktur bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus atau pelatihan. H. Fasilitator bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan pembelajaran pada lembaga pendidikan dan pelatihan. I. Pelatih bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelatihan teknis olahraga kepada peserta didik kegiatan pelatihan pada satuan pendidikan jalur non-formal atau non-formal. Dilanjut poin B, fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Fungsi tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan sangatlah strategis dan kompleks. Fungsi utama tenaga pendidikan yaitu 1. Merencanakan proses pembelajaran atau mereka merencanakan kurikulum, materi, metode pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 2. Melaksanakan proses pembelajaran. Guru dan dosen mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengirimkan peserta didik. 3. Pembimbingan dan pelatihan. Mereka melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lanjut, fungsi tenaga kependidikan. 1. Administrasi dan pengelolaan. Mereka melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. 2. Pemantauan dan evaluasi. Tenaga kependidikan seperti pengawas dan pemilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pelatihan pada satuan pendidikan formal dan non-formal. 3. Pengembangan sumber belajar. Mereka melibatkan diri dalam pengembangan sumber belajar seperti perpustakaan dan laboratorium untuk mendukung kegiatan praktikum dan belajar. 4. Dukungan operasional. Tenaga kependidikan membantu memfasilitasi interaksi antara pendidik, peserta didik, dan staf lainnya dalam menjalankan kegiatan pendidikan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua orang terkait. Dilanjut ke poin C, jenis tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik atau yang sering disebut dengan guru adalah salah satu komponen manusiawi dan proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang pembangunan. Oleh karena itu, guru merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan yang harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Guru sebagai pengajar atau pendidik merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu keberhasilan setiap usaha pendidikan. Dengan demikian, setiap adanya inovasi pendidikan, khususnya inovasi kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia yang dihasilkan dari usaha pendidikan selalu bermuara pada faktor guru. Hal ini menunjukkan betapa eksistensinya peran guru dalam dunia pendidikan. Yang termasuk ke dalam tenaga pendidikan adalah kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Tenaga kependidikan adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Di antaranya, 1. Wakil-wakil kepala urusan, umumnya pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus untuk membantu kepala satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut. 2. Tata usaha adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi instansi tersebut. Bidang administrasi yang dikelola diantaranya administrasi surat menyurat dan pengarsipan, administrasi pegawai, administrasi peserta didik, administrasi keuangan, administrasi inventaris, dan lain-lain. 4. Laboran adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat dan bahan di laboratorium. Menurut Sutima, tenaga kependidikan adalah sebagai termaktub dalam Pemerintahan Nomor 38 Tahun 1992 tanggal 17 Juli 1992. Dalam PP tersebut dinyatakan tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik,
pengelola satuan pendidik, pemilik, pengawas, peneliti, dan pengembangan di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi, sumber belajar, dan penguji. B. Tenaga pendidik terdiri atas pembimbingan, pengajar, dan pelatih. C. Pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidik luar sekolah. Dengan demikian, secara umum, tenaga kependidikan dapat dibedakan 5 kategori, yaitu A. Tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih. B. Tenaga fungsional kependidikan terdiri atas pemilik, pengawas, peneliti, dan pengembangan di bidang pendidikan dan pustakawan. C. Tenaga teknis kependidikan terdiri atas laboran dan teknisi sumber belajar. D. Tenaga pengelolaan satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. E. Tenaga lain yang mengurusi masalah manajerial atau administrasi pendidikan. Lanjut ke bagian penutup, yaitu kesimpulan. Tenaga atau personalia pendidik adalah orang yang terlibat dalam tugas-tugas pendidikan, yaitu guru, dosen, sebagai pemegang peran utama, manajer, administrator, supervisor, dan pegawai. Personalia pendidikan perlu dibina agar bekerja sama secara lebih baik dengan masyarakat. Adapun jenis tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola suatu pendidikan, pengawas, peneliti, dan pengembangan di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi, sumber belajar, dan penguji. Tenaga pendidik terdiri atas pembimbingan, pengajar, dan pelatih. Pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. Direktur, ketua, rektor, dan pimpinan tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adapun tujuan manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan secara umum adalah memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap dan dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh tenaga kependidikan, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi, serta menciptakan iklim kerja yang harmonis. Sebagai seorang tenaga pendidikan, pendidik memiliki peran atau tugas yang sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor, dan evaluator. Yang mana kesemua itu harus dilakukan sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang telah ditetapkan. Aspek kerja guru dan manajemen sekolah terdiri dari kepercayaan dasar alamiah guru dalam mengajar dan mendidik, dan memiliki kemampuan mengontrol kelas, mampu bekerja sama, dan mengelola proses belajar dan pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.